Halo sobat, kembali lagi bersama Big House Channel. Di antara kumpulan cerita rakyat di Nusantara, legenda Pesut Mahakam dari Kaltim termasuk salah satu yang cukup dikenal. Menurut cerita, Pesut adalah penjelmaan dua anak kecil kakak beradik yang ditelantarkan sang ayah hingga berubah menjadi ikan pesut, yang hingga sekarang dikenal luas dengan sebutan Pesut Mahakam. Mungkin sobat masih banyak yang belum mengetahui kisah ini. Akan kita bahas lengkapnya di video ini. Simak sampai selesai ya sobat. Mahakam adalah salah satu sungai besar yang ada di Pulau Kalimantan. Pada zaman dahulu, di rantau Mahakam terdapat sebuah dusun yang didiami oleh beberapa keluarga. Mata pencarian penduduk di sana kebanyakan adalah bertani dan nelayan. Setiap tahun, biasanya setelah musim panen, penduduk dusun tersebut mengadakan pesta adat yang diisi oleh beraneka ragam macam pertunjukan dan kesenian. Di tengah masyarakat yang tinggal di dusun tersebut, terdapat satu keluarga yang hidup rukun dan damai dalam sebuah pondok sederhana. Keluarga ini terdiri dari suami istri dan dua orang anak, putra dan putri. Bertahun-tahun mereka menjalani kehidupan yang damai, tentram, dan serba berkecukupan. Namun, pada suatu ketika, sang ibu jatuh sakit. Walau telah diobati oleh beberapa tabib, sakit sang ibu tak kunjung sembuh, hingga akhirnya sang ibu meninggal. Mereka pun larut dalam kesedihan, karena kehilangan sosok yang begitu sangat mereka cintai. Sang ayah sekarang menjadi pendiam dan pemurung, sementara kedua anaknya selalu diliputi oleh rasa bingung karena tak tahu apa yang mesti dilakukan. Semua berubah drastis sejak mereka ditinggal oleh ibu mereka. Keadaan rumah dan kebun mereka kini sudah tidak terawat lagi. Beberapa tokoh di dusun itu, tetangga dan kerabat telah mencoba menasihati sang ayah agar tidak terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Namun, nasihat-nasihat mereka tidak merubah keadaan, dan hal ini berlangsung cukup lama. Suatu hari di dusun tersebut kembali diadakan pesta panen. Berbagai pertunjukan dan hiburan kembali digelar. Dalam satu pertunjukan terdapatlah seorang gadis yang cantik dan mempesona, sehingga selalu mendapat sambutan dari pemuda-pemuda saat wanita ini melakukan pertunjukan. Cerita gadis cantik ini ternyata sampai ke telinga sang ayah, hingga hatinya bergerak untuk menyaksikan langsung pertunjukan wanita tersebut. Perlahan-lahan, sang ayah berjalan menuju tempat pesta pertunjukan itu. Sesampainya di sana, sang ayah sengaja berdiri di depan agar bisa langsung menyaksikan penampilan wanita ini. Pertunjukan pun akhirnya dimulai. Sang gadis melempar senyum manisnya kepada penonton yang memuji dan menggodanya. Hingga satu momen, bertemu juga pandangan antara ayah dan gadis tadi. Kejadian ini berulang kali, dan tidak diperkirakan, ternyata terjadilah rasa cinta antara sang ayah dan gadis ini. Singkat cerita, atas persetujuan kedua belah pihak dan restu dari sesepuh, maka dilangsungkanlah pernikahan antara mereka. Setelah menikah, kini mulailah mereka menyusun hidup yang baru. Sang ayah tidak murung lagi dan kembali giat dan rajin berladang, serta dibantu oleh kedua anaknya. Sementara itu, ibu tiri tinggal di rumah menyiapkan makanan bagi mereka sekeluarga,
dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Pada suatu waktu, hal yang tidak terduga pun terjadi. Tidak disangka-sangka, ternyata sang ibu tiri lama-kelamaan memiliki sifat yang kurang baik. Kedua anak tiri itu diberikan makanan jika ada sisa dari ayahnya. Waktu terus berganti. Lama-kelamaan akhirnya seluruh aturan rumah tangga diatur oleh sang istri yang serakah tersebut. Setiap hari, anak tirinya disuruh bekerja mengerjakan hal-hal yang bahkan di luar kemampuan mereka. Puncaknya, pada suatu ketika sang ibu telah menyiapkan rencana jahat untuk kedua anak tirinya itu. Dia menyuruh anak itu untuk mencari kayu bakar di hutan dan tidak boleh pulang sebelum mendapatkan kayu bakar 3 kali lipat dari yang kemarin mereka cari. Selain itu, mereka juga diancam jika tidak mau maka akan diadukan ke ayah mereka sebagai anak yang malas. Anak perempuan pun menarik tangan kakaknya, mengajak untuk segera pergi. Karena dia tahu ayahnya telah terpengaruh oleh rayuan ibu tiri mereka. Jadi, dia merasa akan sia-sia saja jika membantah, karena akan tetap salah di mata ayahnya. Berangkatlah mereka menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Hingga menjelang senja, kayu yang didapat belum mencukupi seperti yang diperintahkan ibu tiri mereka. Terpaksalah mereka bermalam di hutan dalam sebuah pondok yang terdapat di sana. Esok paginya, mereka mulai mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya agar bisa pulang ke rumah hari ini. Menjelang siang hari, rasa lapar pun tidak tertahan lagi, hingga mereka terjatuh di tanah beberapa saat. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang kakek tua menghampiri mereka. Kakek itu bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di sini? Kedua anak yang malang ini mengatakan kalau mereka belum makan apapun dari kemarin siang, dan mereka menceritakan semuanya, termasuk tingkah laku ibu tiri mereka. Sang kakek yang telah mendengar cerita mereka merasa kasihan. Sang kakek ini menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat sambil menunjuk ke arah dengan tangannya. Kakek ini mengatakan, pergilah, di sana banyak terdapat buah-buahan, makanlah sampai kalian kenyang. Dan kakek ini juga berpesan, jangan dicari lagi besok karena akan sia-sia saja. Sambil mengucapkan terima kasih, kedua bersaudara ini bergegas menuju tempat yang dimaksud kakek tersebut. Ternyata benar adanya. Di sana banyak pohon makanan yang sudah matang dan siap untuk disantap. Singkat cerita, selesai makan mereka kembali mengumpulkan kayu, dan menjelang sore, kayu yang mereka kumpulkan telah sesuai dengan permintaan ibu tiri mereka. Sesampainya di rumah, alangkah terkejut dan sedihnya mereka melihat rumah yang kosong. Ternyata ayah dan ibu mereka telah pergi meninggalkan mereka bersaudara. Semua peralatan dan harta benda dibawa oleh kedua orang tua mereka. Esok harinya, kedua anak tersebut berniat untuk mencari kedua orang tuanya. Mereka memberi tahu niat tersebut kepada tetangga mereka. Beberapa tetangga yang merasa kasihan menukar kayu bakar yang mereka cari dengan bekal makanan selama mereka di perjalanan. Setelah 2 hari mereka berjalan mencari orang tua mereka, namun belum juga bertemu. Sementara itu, perbekalan makanan mereka sudah mulai habis. Pada hari ketiga, sampailah mereka di suatu daerah yang berbukit, dan dari kejauhan mereka melihat asap pembakaran. Dengan cepat mereka pun mendatangi tempat di mana asap itu. Sesampainya di sana, mereka melihat pondok yang sudah reot. Tampak seorang kakek tua sedang duduk di depan pondok itu. Kedua kakak beradik itu memberi salam dan bertanya kepada kakek tersebut, apakah melihat orang tua mereka lewat di sini, sambil menjelaskan ciri-cirinya. Sang kakek mencoba untuk mengingat
Dan kakek teringat bahwa kemarin ada sepasang suami istri meminjam perahunya untuk menyeberangi sungai. Sang kakek kemudian menyarankan kedua anak itu untuk menyusul mereka ke seberang dengan menggunakan perahu kakek tersebut. Sesampainya di seberang, tampak oleh mereka pondok yang baru dibangun. Dengan perasaan cemas dan ragu, si kakak menaiki tangga sambil memanggil penghuninya. Sementara si adik berjalan mengitari pondok tersebut. Hingga si adik menemukan jemuran pakaian. Setelah dilihat, ternyata benar pakaian itu adalah pakaian ayah mereka. Segera dia berlari menghampiri kakaknya sambil menunjukkan pakaian ayahnya itu. Rupanya, orang tua mereka pagi tadi terburu-buru hingga lupa mematikan api di tungku. Di atas api itu, ada periuk nasi. Si kakak yang sedang lapar langsung membuka periuk itu dan memakan sisa nasi yang ada. Adiknya yang baru menyusul ke dapur ikut menyantap nasi tersebut. Karena nasi tersebut masih panas, suhu badan mereka pun menjadi naik tak terhingga. Keduanya berlari mencari sungai. Setiap pohon pisang yang mereka temui di setiap jalan menuju sungai, mereka peluk dengan tujuan agar meredakan panas badannya. Pohon pisang yang telah mereka peluk menjadi layu karena saking panas badannya. Ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang dan melihat pohon pisang di sekitar rumah menjadi layu. Mereka pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu telah tiba di sungai, mereka mendapati makhluk yang bergerak ke sana kemari dan menyemburkan air dari kepalanya. Sang ayah pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan keluarganya. Dia lihat istri yang tadi ada di sampingnya telah hilang. Kini, beliau baru menyadari bahwa selama ini istri barunya itu ternyata adalah sosok gaib dan bukan keturunan manusia. Karena sejak pertama menikah, sang istri tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Masyarakat yang berada di tempat itu memperkirakan bahwa air semburan dari kepala kedua ikan itu panas, hingga dapat menyebabkan ikan-ikan kecil mati karena semburannya. Nah, sekarang oleh masyarakat Kutai, ikan yang menyemburkan air itu dinamakan ikan pesut, atau disebut dengan pesut mahakam. Oke sobat, sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, bagikan ke teman-teman kalian, dan berikan saran di kolom komentar. Terus support channel ini agar selalu memberikan info-info menarik dengan cara ajak sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, saudara, dan semua orang untuk mengikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih.